Saya tinggal dengan ayah dan ibu saya di Gorontalo, 140, di Bumbulan, 140 km jaraknya dari Gorontalo. Zaman Jepang, tiba-tiba Jepang datang tangkap ayah saya dari Bumbulan, dibawa ke Manado, masukkan dalam penjara. 8 bulan kemudian kami dapat kabar ayah kami meninggal. Itu perusahaan yang sangat dramatis. Saya melihat ayah saya diseret oleh polisi Jepang, naikkan ke perahu. Itu pandangan saya yang terakhir melihat dia. Dia mengangkat tangan seolah dia mengatakan, jaga kamu baik-baik. Ibu saya meronta-ronta untuk mengejar dia. Saya peluk ibu saya keras-keras. Jangan sampai dia juga ditangkap oleh Jepang. Nah, sudah ayah saya mati. Pada waktu itulah zaman Jepang, toko kami ditutup. Ibu saya dan saya pindah ke kebun. Saya umur 12 tahun. Saya masih sekolah dasar. Sampai umur 16 tahun, saya bekerja di kebun sambil bersekolah 7 km. Jalan kaki, jalan tegalan. Kalau hujan, lumpur. Saya bolak-balik. Kalau saya pergi lari, saya pulang lari. Anak lain kalau hujan, saya bungkus baju saya di Darawoka, Jalan Palem. Saya pergi dalam keadaan basah ke sekolah. Sampai sekolah, saya pakai baju saya, celana kering di badan, tanpa sepatu tentu. Nah, ibu saya seorang janet, itu kan. Jadi dia bagaimana dia hidup? Saya bertani, saya pelihara 4 anak. Dia 4 anak, 1 anak di sini, 1 anak dia sudah serahkan sama orang lain dari kecil. 2 anak dia pelihara, saya dan kakak saya. Jadi saya itu bekerja, berkebun, memelihara ayam dan sapi. Dari Peter, kami kan di pedalaman. Kami merasa untuk mengatasi kemiskinan yang saya miliki, ada satu-satunya saya melanjutkan sekolah. Pada waktu ayah masih hidup, saya itu malas ke sekolah. Dan sudah ayah saya meninggal, saya selalu mengganti ayah saya umur 12 tahun. Soalnya saya menjadi kepala rumah tangga. Dan saya bilang, saya bisa mengangkat martabat keluarga saya, dapat menghilangkan kemiskinan ini kalau saya bersekolah. Jadi walaupun saya umur 12 tahun, Peter, itu baru kelas 3. Karena peperangan segala macam. Jadi saya tamat sekolah dasar umur 16 tahun. Baru saya masuk SMP. Tapi saya tahu, saya harus bersekolah. Kalau tidak, kemiskinan ini tidak bisa hilang. Itulah. Dan kenapa saya milih arsitektur? Tentu Peter. Kenapa berangkat ke Bandung? Di mana kita berada di Gorontalo, kita berada di Sulawesi Utara, saya mau pergi ITB. Nah, pertama tentu ke Manado dulu kan. Dari Gorontalo tamat SMP, ke Manado dulu, SMA. SMA pada waktu itu kita milih jurusan. Milih 2 jurusan. Kalau mau cepat jadi pilot. Atau mau lebih lambat jadi insinyur arsitek. Kebetulan jatuh pada insinyur arsitek. Dan memang berangkat ke Bandung. Siapa yang membiayai? Ibu saya membiayai saya. Caranya dari uang hasil yang telah dikumpulkan. Betul. Dia kirim saya, ibu saya, untuk pendidikan apa saja. Tapi untuk saya entertainment, misalnya nonton bioskop, dia tidak mau saya berikan uang sama sekali. Saya punya sepatu hanya 2 pasang. Saya punya celana hanya 3 pasang. Saya punya kemeja hanya 3 pasang. Jadi saya serba kekurangan. Tapi waktu bilang, saya mau sekolah ke Bandung, pergi kamu. Apa yang dikasih? Bekal? Dia kasih bekal dan hanya untuk uang sekolah saja untuk beli buku. Kalau yang lain, saya harus berjanji tidak bisa saya pakai. Tapi itulah, pangkal hemat, pangkal berhasil. Lulus tahun? Lulus tahun 60. ITB? ITB saya masuk 53 dan saya beruntung. Dari angkatan saya, kurang lebih 100 orang, saya tamat 7 tahun. Pak Ciputra berumur 73 sekarang? Betul. Lahir tahun 30? 31. Sehingga pada waktu Pak Ciputra lulus umur 29. 30 tahun. 31 umur 30 tahun. 30 tahun. Saya pernah mendengar cerita
Ciputra mempunyai sepeda motor, datang di sini naik sepeda motor. Apa di DKI naik sepeda motor atau di mana? Betul. Begini Saudara Peter, waktu saya tabat di Bandung, saya itu harus memilih. Saya mau bekerja di mana. Kemudian saya baca di majalah, waktu di majalah Star Weekly, yang kemudian menjadi Tempo. Saya baca Star Weekly, Pak Marno, Gubernur Sumarno sudah membangun di Jakarta. Wah, saya ingin membangun. Saya turun ke Jakarta, saya menghadap Pak Marno. Pak, saya ingin membangun, saya baru tamat. Gimana Ciputra bisa, siapa ini Ciputra kok bisa sampai ke Pak Marno? Betul. Nah Saudara Peter, Anda mulai dengan cita-cita, Anda mulai dengan keinginan. Kalau Anda punya keinginan cita-cita tersebut dan Anda usahakan, biasanya berhasil. Tapi kalau Anda tidak punya cita dan Anda harus percaya diri Anda bahwa Anda sanggup melaksanakannya, Anda laksanakan betul-betul, biasanya berhasil. Siapa yang mengenalkan dengan Sumarno, Gubernur? Saya cari kiri kanan, siapa kenal Pak Marno? Akhirnya saya ketemu keluarga saya yang jauh. Dia kenalkan kepada seorang pensiunan tentara, seorang mayor. Mayor itu bilang, saya Pak Marno, Pak Marno, ada satu orang baru tamat di Bandung, dia ingin membangun ke Jakarta. Saya kenapa Jakarta? Pak Marno, apa yang kamu bisa lakukan? Pak, saya arsitek. Bapak sedang bangun kota Jakarta, saya ingin bangun Jakarta. Dia lihat kepada saya. Siapa ini orang Gorontalo? Baru tamat begini. Baru tamat dari Gorontalo lagi datang di Jakarta, naik motor BA. Naik motor BA. One big family, and it's our God-forsaken right to be